Shalom sahabat super yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan. Kesempatan ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang saya sudah pilih dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal di dalam aku. Amin. Melalui pembacaan firman Tuhan, kita akan merenungkan di bawah satu tema, yaitu spiritualitas wanita Kristen yang sejati. Spiritualitas wanita Kristen yang sejati. Spiritualitas artinya semangat yang digerakkan oleh kekuatan roh untuk membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Namun, spiritualitas tidak dapat diukur dari lamanya atau dari aktifnya seseorang dalam persekutuan dan pelayanan. Mengapa demikian? Karena sejatinya spiritualitas adalah timbulnya kesadaran dalam diri seseorang betapa pentingnya hubungan yang benar dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa spiritualitas itu penting dan mengapa spiritualitas itu dibutuhkan, yaitu supaya iman kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang artinya hidup, bertambah, atau berkembang. Jadi pertumbuhan erat kaitannya dengan kehidupan, perkembangan, dan kemajuan. Pertumbuhan iman Kristen adalah suatu proses di mana seseorang mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya pertumbuhan iman kita bisa tercapai? Apa rahasianya supaya iman kita bisa bertumbuh? Kita akan lihat bersama bagian yang pertama, yaitu hidup dekat dengan Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, sementara murid-muridnya atau orang percaya adalah ranting-rantingnya. Kata tinggallah di dalam aku mengandung arti betapa pentingnya kedekatan umatnya dengan Tuhan, atau betapa pentingnya orang percaya melekat dengan Tuhan. Mengapa? Supaya kita sebagai ranting terus-menerus mendapatkan nutrisi atau asupan gizi yang baik demi pertumbuhan iman kita. Rahasia yang kedua adalah hidup dalam ketaatan. Taat atau ketaatan berarti tunduk kepada wewenang, menjalankan perintah, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Ketaatan pula berarti persekutuan yang tidak terputus dengan Allah. Ketaatan adalah satu kata yang terlalu gampang diucapkan, tetapi terkadang kita terlalu sulit menerapkan dalam kehidupan sehari-hari karena dihalangi oleh pikiran kita sendiri. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sebagai wanita Kristen, walaupun kita tahu bahwa di dalam mengalami atau di dalam mencapai pertumbuhan rohani, kita butuh perjuangan. Sebab firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12-13 dijelaskan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi kita sementara melawan penguasa, pemerintah, dan roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah ketaatan yang mutlak di dalam kehidupan kita, agar hidup kita berakar kuat di dalam Tuhan. Karena hanya dengan memiliki iman atau akar hidup rohani kita yang kuat di dalam Kristus, maka kita akan sanggup bertahan
dan bertumbuh di dalam beriman kepada Tuhan. Iman perlu ditopang dengan akar yang kuat agar dapat menyerap firman Tuhan, sehingga hidup kita menghasilkan buah yang baik, yaitu kehidupan yang berubah dan berbuah, kehidupan yang siap dibersihkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada di antara ibu-ibu yang sedang dibersihkan oleh Tuhan melalui tantangan, melalui pergumulan, melalui sakit penyakit. Relakanlah Tuhan membersihkan hidup kita supaya kita mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus dan menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan dan dapat dinikmati oleh orang lain. Rahasia yang ketiga supaya kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, yaitu hidup dalam ketekunan. Untuk mencapai sebuah pertumbuhan dibutuhkan sebuah ketekunan. Tekun berarti fokus, tekun berarti konsisten dan tidak mudah putus asa terhadap sesuatu yang dikerjakan. Dalam usaha untuk menghasilkan pertumbuhan iman, tidak akan terlepas dari berbagai tantangan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan ketekunan di dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 mengatakan, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Banyak ibu-ibu, banyak orang Kristen yang sedang menantikan janji Allah digenapi dalam hidupnya, tetapi sampai hari ini belum terwujud. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita dengan tekun melakukan kehendak Allah di dalam hidup yang dianugerahkan bagi kita? Oleh karena itu, mari ibu-ibu di dalam menjalani kehidupan ini untuk terus belajar, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Nya, dan terus berusaha hidup dalam ketekunan agar pertumbuhan iman kita akan terus nyata untuk menikmati janji-janji Allah di dalam hidup kita dan melihat rencana Allah dinyatakan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Amin. Kiranya kita diberkati.